see in me is Jesus. I'm gonna show my friends and family this light glowing inside of me. I'm gonna shine for all the world to see. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 I'm gonna shine a light. Oh, 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 I'm gonna shine a light. Oh, 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 for all the world to see. Come on, let me hear it. I got the fruit of the Spirit. Come on, let me hear it. I got the fruit of the Spirit. My spirit is gonna win. 'Cause every day I'm gonna follow him. I'm gonna shine for all the world to see. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 I'm gonna shine a light. Oh, 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 I'm gonna shine a light. Oh, 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 for all the world to see. I'll show 'em love, joy, peace, and patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Come on! Love, I put others first. Joy, I believe God's promises. Peace, I know I'm God's child. Patience, I can wait. Kindness and goodness, I care about others. Faithfulness, you can count on me. Gentleness, I am ready to listen. And self-control. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Wah, terang deh. Aku udah terang kan, Kak? Astaga Kak Justin, aduh aku kaget banget. Kan kita belajar jadi keterang, Kak. Bulan ini kita belajar jadi terang. Kak Justin bukan kayak gitu. Abis kayak gimana dong, Kak? Ini kan udah, kurang terang ya, aku tahu. Tenang, aku masih punya Astaga. lebih terang lagi. Punya terang. Kemarin Aseri pakai baju serba kuning di atas kan. Sekarang Kak Justin kemana-mana bawa lampu. Harusnya gimana, Kak? Harusnya Aduh, gimana? bukan kayak gitu ya Gimana, Kak Kak, Justin. harusnya? Nah, menjadi terang itu melalui perbuatan kita yang benar sehingga orang lain bisa melihatnya dan bisa mengikuti teladan kita. Oh gitu ya, Kak? Iya, bukan bawa lampu Ya udah deh, kemana-mana. aku salah, Iya. Kak. Oke, sekarang udah mengerti ya Kak Justin Iya, ya. Kak, aku Teman-teman ngerti. di rumah juga sudah pada mengerti ya. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk ibadah bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, we are going to pray. Kak Justin boleh bantu dalam doa. Oke, kita doa sama-sama ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami di sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin menuntun kami semua adik-adik untuk mengerti apa yang disampaikan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kita semua pasti percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan menyertai kita. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Allah Sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di
Yuk kita mau serahin hidup kita ke Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah mengasihi kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, kita nyanyi lagu ini dari awal. Hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita tutup matanya dan lipat tangannya ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Pada siang ini kakak Jejes mau bawain firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau cerita nih. Kakak mau cerita tentang sebuah keluarga. Keluarga siapa ya? Nah, kakak mau bercerita tentang keluarga Samuel. Bacaannya nanti adik-adik bisa baca di 1 Samuel 1-3. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak siapa itu Samuel? Ya, Samuel adalah seorang hakim dan nabi. Samuel juga yang mengurapi raja-raja bangsa Israel loh. Ada Raja Saul dan Raja Daud. Nah, Samuel juga punya orang tua adik-adik. Siapa coba namanya? Betul, nama papahnya Papa Elkana. Dan mamahnya Mama Hana. Nah, tapi adik-adik, waktu Samuel masih kecil, Samuel itu nggak tinggal sama orang tuanya. Kok bisa ya nggak tinggal sama orang tuanya? Ternyata Samuel tinggal bersama Imam Eli di bait Allah. Kok tinggalnya sama Imam Eli sih? Karena pada saat Samuel belum lahir, Mama Hana pernah berjanji sama Tuhan kalau ketika Samuel lahir akan diserahkan ke bait Allah dan akan menjadi kepunyaan Allah. Dan waktu kecil juga Samuel itu anak yang dengar-dengaran loh adik-adik. Seperti apa dengar-dengarannya? Yang pertama, Samuel adalah anak yang taat pada perintah orang tuanya. Jadi, waktu Samuel disuruh mama papahnya tinggal di bait Allah, Samuel nurut adik-adik. Samuel nggak marah, Samuel nggak membantah orang tuanya. Karena apa? Samuel tahu janji Tuhan, janji Mama Hana kepada Tuhan. Gitu. Dan waktu tinggal di bait Allah, Samuel juga taat dan hormat kepada Imam Eli. Kenapa? Taatnya karena Samuel mau diajar, Samuel mau dididik, dan Samuel mau dibentuk sama Imam Eli. Sehingga pada akhirnya Tuhan lihat perbuatan Samuel dan Tuhan senang banget sama Samuel. Karena Samuel anak yang nurut, Samuel anak yang taat dan dengar-dengaran. Sehingga Tuhan menyertai kehidupan Samuel. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kenapa sih kita sebagai anak-anak harus taat sama orang tua? Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus taat? Kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Pertama, karena melalui orang tua kita ada di dunia ini loh. Tanpa papa, tanpa mama, kita nggak ada di dunia ini adik-adik. Yang kedua, karena orang tua kita sudah bersusah payah membesarkan kita dari kecil sampai saat ini. Jadi adik-adik yang di rumahnya tinggal sama papa mama, atau sama kakek nenek, atau sama cici dan koko, itu kalian harus taat dan hormat sama orang tua. Nah, yang ketiga, karena Tuhan Yesus memerintahkan kita sebagai anak-anaknya untuk menghormati orang tua. Ada ayatnya loh, banyak bahkan. Salah satunya kakak mau bacain ya. Yuk kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 12. Udah dapat? Keluaran 20 ayat 12. Kita sama-sama bacain ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi yuk kita bacain. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, Tuhan sendiri yang perintahkan kita untuk hormat
kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada kakek, nenek, oma, opa, kakak kita bahkan. Kita harus hormat sama mereka. Ya adik-adik ya. Nah, kalau kita hormat, kita sudah taat, kita dengar-dengaran, kita nurut, Tuhan itu senang loh adik-adik. Karena itu membuktikan kalau kita sayang sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang sayang sama Tuhan, adik-adik harus hormat sama orang tua. Oke? Adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua. Nah, mulai saat ini, yuk kita sama-sama taat sama mama papa, taat sama kalau di sekolah sama guru. Kalau di sekolah minggu sama kakak-kakak sekolah minggu. Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran. Nah, jangan sampai kita melawan, kita memukul, apalagi kita marah-marah sama orang tua. Itu pertama, Tuhan sedih dan orang tua juga sedih. Nah, nanti gantian adik-adik. Ketika adik-adik sudah besar, ketika adik-adik sudah beranjak dewasa, kan orang tua kita semakin tua ya. Nah, gantian kita yang merawat orang tua kita yang ngasih makan orang tua kita, merawat sampai orang tua kita nggak ada. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita mau belajar untuk taat, dengar-dengaran, dan hormat sama orang tua. Siap adik-adik? Tentu siap dong. Yuk kita tutup Alkitab kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Kami mau taat, kami mau hormat sama orang tua Tuhan. Karena dengan kami taat dan hormat, artinya kami juga mengasihi Engkau. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan dari firman ini. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah, God bless you. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Nah adik-adik jangan lupa untuk kirimkan foto dan video kamu ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Happy Sunday and God bless you! Ayat hafalan hari ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you all. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless all. Hafalan minggu ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Shalom, mata hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih. Shalom, mata hafalannya adalah Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kata Syu'al, bisa deh, dadah. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you all. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri kepada kesukaran. Terima kasih. Salam semua, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bye-bye, God bless you all. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you.
Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you all, bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you all, happy Sunday. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless. Ayat hafalan minggu ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Shalom teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin, God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih. Salam kakak, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya diri daripada kesukaran. God bless you kak, bye. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dadah. Hafalan minggu ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dalam ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you. Bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23.
Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Happy Sunday, God bless you. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. God bless you. Bye. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Amin. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. God bless you. Perkenalkan, nama saya Meliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih dan God bless. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih. Dalam ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih Kak, God bless you. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, God bless you. Membacakan ayat hafalan minggu ini. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Terima kasih, dadah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Ayat hafalan minggu ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ayat hafalan minggu ini
diambil dari Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Amin. God bless you, Tuhan memberkati.